Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Ibu Bapak semua, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu bertatap muka dalam kegiatan PSBB ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, pertolongan untuk selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita hari ini melaksanakan saum di hari-hari terakhir. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum nanti melanjutkan materi tentang konsep sa'i, alangkah baiknya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Hendi Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak semua, kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita menjadi orang-orang yang ahli Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep sa'i dan zam-zam. Insyaallah pemaparan materi sama guru kita semua kita dengarkan, mudah-mudahan bisa mendengarkan. Mangga kepada Dr. Kiai Haizanur Rafiqanhum, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, mengapot, Bang Hendy. Semangat. Selalu on fire. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Fassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa darajatil aliyah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka ya Allah, innaka ya Allah, innaka ya Allah, la tukhliful mi'ad. Fa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu bapak hadirin sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sebuah kajian tentang narasi besar The Power of Syukur, bahwa sebagaimana yang pernah saya sampaikan Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, buku The Power of Syukur ini saya merasa sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya berani untuk menjamin, berani untuk mengatakan bahwa mereka-mereka yang datang ke Mekah kemudian pulang, maka mustahil dia miskin. Maka pulang dari Mekah, pulang dari Ka'bah, dia menjadi orang kaya. Itu ketika saya melihat mentafsirkan surat Ali Imran 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakah mubarakan. Fokus pada kalimat mubarakan, bahwa Allah menciptakan tanah yang tanah tersebut fungsinya adalah untuk memberkahkan hidup seseorang. Berkah itu kan kata Imam Ghazali ziyadatul khair. Kalau menurut kalau menurut Syekh Al-Azhar, al-barakah an-numu, ada growing, ada growth. Kalau kata siapa Ibnu Rajab, bahwa al-barakah itu adalah kullama yazidu bihi at-ta'ah. Nah, orang yang datang ke Mekah itu akan selalu dan senantiasa dan dipastikan untuk kaya lah gitu. Dan ini sapagodos kalau dalam bahasa Sundanya ya. Sapagodos sama hadis Rasulullah yang mengatakan tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal faqar. Ibadah haji dan ibadah umrah itu meniadakan kefakiran. Berarti kalau satu kampung, satu negara, satu bangsa, banyak orang berangkat umrohnya dan negara itu semakin miskin, berarti ada something wrong dengan ibadah umrohnya. Bukan Allahnya, Rasulnya yang salah ataupun konsepnya, tapi mesti yang datang ke sananya yang salah. Ada something wrong ketika proses pemberangkatannya ataupun juga proses di sananya, artinya tidak sesuai dengan konsep. Nah, ketika saya menulis buku The Power of Ka'bah, itu dimunculkan tentang beberapa busyra itu ya, artinya gambaran optimisme tentang bahwa narasi besar dalam ibadah di tanah suci itu memang narasi ekonomi, narasi kesejahteraan. Maka berani sekali mengatakan mustahil orang yang pulang dari umrah itu miskin. Dan kalau orang ingin berkah hidupnya, satu datangi tanah yang sengaja Allah ciptakan untuk mengkayakan, memberkahkan, mensejahterakan, yaitu Ka'bah. Nah, maka saya mengatakan bahwa ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang ke Mekah, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Logikanya kan harus ada. Dari mana, seperti apa? Jangan asal dogma saja, jangan asal kalau menggambarkan saja mungkin dengan diceritakan, kalau seorang yakinnya tinggi mungkin bisa. Tapi kalau enggak, bahayanya kalau menurut logika. Logika kita misalkan benar enggak agama kita ini, benar enggak aturan nilai-nilai di dalam Islam itu benar-benar bisa terrealisir gitu kan. Nah, inilah jawabannya. Saya melihat bahwa ternyata kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang yang menginjakkan kakinya di tanah suci itu akan kaya, karena ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, yang kemudian buku kedua saya yang lanjutan ini, karena selama di kota Mekah mereka di-guide, dipaksa, diarahkan, di-training untuk menjadi orang yang memiliki mental syukur. Dipaksa, diarahkan, dibimbing untuk fokus pada satu kata saja, syukur. Jadi kalau memang kita selama di kota Mekah ini di training untuk kesyukuran, berarti mustahil pulangnya jadi miskin. Kenapa? Karena grand teorinya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Karena kalau kita memiliki mental positif untuk selalu bersyukur terus, pikirannya sehat dengan kesyukuran, perasaannya sehat dengan kesyukuran, spiritualnya juga demikian, maka pulang itu mustahil dia miskin. Kenapa? Karena memiliki sebuah energi yang positif. Nah, maka how to-nya ketika kita berkata bahwa Mekah itu adalah
kunci kesuksesan. How to-nya seperti apa? How to-nya adalah bagaimana kita bisa mengurai kesyukuran. Berarti selama kita berada di sana adalah kita selalu ingin senantiasa bersyukur. Nah, konsep ini masuk dalam logika kita bahwa eh, kalaupun tidak ke Mekah, kalaupun tidak ke tanah suci, tapi dia dididik, diarahkan menjadi orang yang pandai bersyukur, maka pasti dia kaya, maka pasti dia berkah. Jadi yang masuk logika bahwa kota Mekah itu adalah inspirasi untuk menjadikan kita menjadi orang yang kaya. Dalam buku kelanjutannya nanti saya menuliskan 7 inspirasi kaya dari tanah suci. Salah satunya adalah materi ini, materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang sa'i dan juga zam-zam. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, di dalam konsep tentang sa'i, doa ketika kita berada di depan Ka'bah itu kan Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Sa'yan mashkuran itu artinya adalah sa'yan. Sa'yan itu bukan hanya sa'i berlari-lari dari antara Bukit Sofa dan Marwah, tapi sa'yan itu adalah bekerja. Sa'yan itu adalah berupaya semaksimal mungkin. Sa'yan itu adalah merupakan sebuah merupakan sebuah etos kerja. Sa'yan itu kondisi ketika kita hidup penuh dengan kesemangatan, masykuron, semangat kesyukuran. Jadi kita doa di depan Ka'bah itu, ya Allah, mabrurkan ibadah kami, kemudian jadikan kehidupan keseharian kami yang akan kami lanjutkan, kalaupun Engkau masih berikan kesempatan, masykuron, penuh dengan kesyukuran. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita ini betul-betul ada dalam kesyukuran. Apapun yang terjadi, ya Allah, jadikan hidup aku itu fokusnya satu saja. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Ibu Bapak, bagaimana yang kita ketahui bahwa kalau kita fokus hanya satu kata syukur, minimal 4 hal yang tidak akan ada. Pertama adalah tidak akan marah. Yang kedua, tidak akan mengeluh. Yang ketiga, tidak akan sakit hati. Yang keempat, tidak akan menyalahkan orang. Jadi orang-orang yang penuh kesyukuran itu dia fokus saja bekerja, bekerja, dan bekerja. Dia fokusnya pada satu kalimat, sukses terus, sukses dan terus. Tidak ada kalimat mengeluh. Tidak akan, kalaupun terjadi sesuatu, nggak akan menyalahkan orang. Ini gara-gara dia, ini nggak ada. Nah, kalau kita menyalahkan orang lain, itu adalah narasi setan. Dalam hadis kan digambarkan, kalau kita melakukan terjadi sesuatu, setan itu menggelitik pikiran kita. Laukana fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Laukana fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Coba kalau begini, mesti nggak bakal begini nih. Ini gara-garanya orang ini, gara-gara ini. Terus saja. Ibu Bapak yakin itu narasi setan. Itu narasi iblis. Akhirnya dihilangkan rasa kesyukuran kita. Selalu ada alasan. Alasannya apa ya? Ini teh sebenarnya Indonesia teh harusnya maju karena banyak orang yang berangkat ke Mekah. Ini karena gara-garanya nih, salahnya Jokowi nih katanya. Ya, ini gara-garanya gubernur ini, gara-garanya bupati ini. Selalu ada yang disalahkan. Maka orang yang penuh kesyukuran dia tidak akan pernah berusaha untuk menyalahkan orang lain. Semuanya dipegang oleh konsekuensi diri sendiri, bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik dari Allah meskipun terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ini sakit nih karena orang tersebut nih melakukan ritual sesuatu kemudian terjadi kepada kita. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalaupun ada orang yang dengki kepada kita, kemudian menusukkan sesuatu pakai ilmu sihir, pakai apapun, kalau Allah tidak ridho nggak bakalan kena. Kemudian kalaupun kena kepada kita, kita ridho kepada Allah, itu pun akan beda hasilnya. Artinya tidak ada kita perasaan untuk menyalahkan orang lain ataupun juga tidak menerima dengan kondisi. Dan ketika kita menyalahkan orang lain, tidak enjoy dengan yang terjadi, itu ternyata imunitas kita rendah.
Imunitas kita hilang, imunitas kita direnggut oleh apa? Oleh perasaan ngarasula itu. Maka teori EFT, pernah ingat ya, Emotional Freedom Technique, itu teori dari Prancis, kemudian dikembangkan, dan salah satu dalam tipe atau dalam tiga stepnya, yang pertamanya adalah apa? Set upnya begini, ya Allah, meskipun saya bla 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 gitu kan sakit, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Coba ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita masuk pada wilayah itu, nanti bisa dicari bukunya dan bisa di googling juga. Coba di googling kalimat ya Allah, meskipun saya misalkan saya sakit perut misalkan, ya Allah meskipun saya sakit perut yang atas, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah kepada Engkau. Nah, perasaan itu akan selalu dan senantiasa memunculkan emosi dan juga energi baru. Maka segeralah kita, kalaupun apapun yang terjadi, segeralah kita langsung masuk pada satu kondisi di mana kita betul-betul merasakan, ya Allah aku ridho dengan apapun yang terjadi. Tidak akan ada menyalahkan orang, tidak akan ada menghardik, tidak akan marah-marah. Maka selalu dan senantiasa enjoy. Maka betul, kuncinya adalah apa? Bahagia. Jadi bahagia itu memang struktur tubuh di mana imunitas tubuh lagi tinggi, kemudian aliran darah pun sangat-sangat fresh, kemudian hormon-hormon pun bekerja dengan dengan optimal. Nah, itulah yang kita inginkan dengan energi kesyukuran. Jadi kalau kita wasa'yan mashkuron, hidupku ya Allah, pekerjaanku ya Allah mashkuron, penuh dengan kesyukuran. Kalaupun aku diberikan masalah dengan tetangga, masalah dengan saudara, masalah dengan siapapun, tetap kita mashkuron, penuh dengan kesyukuran. Inilah yang menjadi sebuah dream. Inilah yang menjadi sebuah cita-cita besar kita. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menjalani kehidupan keseharian kita itu mashkuran, penuh dengan kesyukuran apapun yang terjadi. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf karena ini komunitas ya. Kalau ketika saya bicara seperti itu memang ada sesuatu hal yang mengganjal. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, itu tuh ada yang mengganggu, yang menusuk, yang mengarahkan agar memang terjadi sesuatu. Mohon maaf kalau agak sedikit menyimpang, tapi ini menjadi sebuah gambaran. Maka saya yakin semua penyakit termasuk, mohon maaf, batuk, masuk angin, itu akibat dari musuh kita itu yang kemarin kita obrolkan. Saya pernah ceramah, lagi ceramah, kemudian langsung batuk, kemudian langsung ada sakit. Itu ada guru saya lah, kenalan, dan saya dekat dengan beliau, dan memang beliau punya ilmu itu. Seberes saya ceramah, dia deketin saya, kemudian bilang, Ustadz, luar biasa tadi ketika Ustadz sedang cerita itu, dan memang menceritakan tentang musuh kita itu yang seperti itu saya lihat itu ditusuk katanya. Sekali lagi saya mohon maaf, artinya dalam setiap dan dalam semua kehidupan kita itu memang kita harus mawas diri, termasuk ketika kita menarasikan hal-hal yang memang menyinggung mereka pun mereka mengerti, mereka melakukan sesuatu, tapi ingat, sesuatu itu tidak terjadi atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun terjadi memang Allah tahu gitu kan. Nah, maka terus kita selalu dan senantiasa menyambungkan bahwa dalam hidup kita itu tidak hanya logika, tapi juga sesuatu hal yang gaib itu memang kita harus jalani. Maka kalau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menggambarkan bahwa pemahaman kita tentang hal-hal yang tidak kita lihat, yaitu yang gaib itu, juga harus kita kawal, dan jangan terlalu kebablasan menjadi misalkan jadi ke arah klinik ataupun apa. Tapi dalam sisi ketauhidan. Kalau
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Keyakinan kita tentang hal-hal yang gaib. Dan kita harus yakin bahwa kita ini tengah berperang. Kita menerasikan kebaikan. Kita meluluh lantahkan kekuatan mereka. Pertanyaan, apakah mereka diam? Oh, tidak. Maka ketika ada seseorang yang sudah misalkan dideteksi di ruqyah ada sesuatu misalkan kena sihir, kemudian setelah di ruqyah dia santai-santai, tidak. Ibu dan Bapak justru harus ditingkatkan. Kenapa? Itu tadi, mereka itu kadang-kadang hubungannya ataupun juga tos-tosannya ya hidup dan mati. Maka betul kata Allah bahwa inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sampai kapanpun kita harus terus sigap. Maka pantas kalau Umar bin Khattab mengatakan takwa itu adalah samartu wajtahadu. Kita harus selalu on fire, siap untuk berperang. Tidak ada leha-leha. Kenapa? Karena mereka itu ingin menghancurkan kita. Salah satunya mereka ingin agar hidup kita miskin. Mereka ingin agar hidup kita penuh dengan keluhan. Mereka ingin agar hidup kita penuh dengan emosi, dengan amarah. Mereka ingin hidup kita tidak tentram, tidak bahagia, tidak ridho. Karena apa? Karena selalu menyalahkan orang lain. Karena selalu bergumul, humum dalam diri dan jiwanya. Maka kembali ke gambaran kita bahwa doanya ketika kita berada di depan Ka'bah itu Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Ya Allah, jadikan pekerjaanku, hidupku itu mashkuran, penuh dengan kesyukuran. Kita menjadi CEO, kita menjadi direktur, kita menjadi operasional, kita menjadi marketing, kita menjadi pedagang, kita menjadi petani, kita menjadi tukang apapun, mashkuron, penuh dengan kesyukuran. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Tidak akan menyampaikan pada sebuah kondisi di mana kita terlarut di dalam keluhan, terlarut di dalam menyalahkan orang lain, terlarut dalam amarah yang tidak berujung. Kalau kita masuk dalam zona itu, itulah zona kita sudah kalah dalam peperangan kita bersama makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Oke, lanjutkan Ibu dan Bapak. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Yang luar biasanya coba dalam doa itu di depan Ka'bah, doanya wa tijaratan lan tabur. Tijaratan itu kan entrepreneurship, dagang lan tabur, yang tidak pernah rugi. Maka saya terkadang berusaha untuk semaksimal mungkin, jangan-jangan kita ini tidak punya sense of dagang. Sementara itu adalah akhlak Islam. Jadi umat Islam itu harusnya selalu dan senantiasa berdagang. Sekarang dalam peradaban kita, yang terpopulerkan menjadi pedagang siapa? Rata-rata ke Cina, ya kan? Dulu sebelum Cina itu Arab. Orang Arab itu tukang dagang dari Yaman terkenal gitu kan. Sekarang nggak melempem-melempem, yang muncul apa? Cina. Sementara itu adalah akhlaknya Islam. Akhlak Islam itu adalah termasuk di dalamnya akhlak tijarah. Rasulullah seorang pedagang, dan doa di depan Ka'bah wa tijaratan, dan perdagangan ya Allah, dan bisnis lan taburo, yang tidak pernah rugi. Maka Ibu dan Bapak berusahalah, saya pun berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melupakan yang namanya dagang, yang namanya entrepreneurship. Jangan kita masuk dalam zona nyaman. Saya nggak usah dagang lah, saya sudah jadi petugas, saya sudah menjadi karyawan, sudah berangkat pagi pulang sore gitu kan. Kalaupun kita punya itu, tetap yang namanya nilai dagang itu harus dagang itu kan ada dagang kecil, ada dagang besar gitu kan, beda-beda. Yang penting kita punya mental dagang. Untuk apa? Salah satunya fokusnya, kalau kita memiliki mentalitas dagang, itu ada mentalitas yang baik. Di antaranya apa? Kalau orang-orang yang berdagang itu dia berpikir wasatiyah, berpikir moderat, nggak bakalan nggak bakal berpikir keras. Pokoknya mah nggak ada. Tukang dagang kalau punya mental, pokoknya mah nggak bakalan selesai. Pokoknya mas saya mau jual sekian, kalau enggak ya sudah pulang gitu kan. Ada nggak yang datang ke kita ataupun nggak bakalan.
Orang dagang itu biasa tarik ulur. Orang dagang itu biasa apa dinamis. Kalau bahasanya besi atau kesik turun, ya kan, batu naik, kesik turun, kesik turun, batu naik gitu kan. Orang-orang yang dagang itu seperti itu. Artinya dinamis, tidak gurat batu lah di antaranya ya. Wa tijaratan lan taburo, dan bersyukur kalau ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, sekarang sudah jadi pedagang. Salah satunya Pak Awang tuh yang selalu on, alhamdulillah, bersama-sama kita. Walaupun lagi dagang terus on, dan kadang saya ngiri orang lain bisa dagang, ada wasilah gitu kan, sementara apa yang bisa kita lakukan, walaupun kita mensyukuri dengan apa yang ada, tapi berusaha semaksimal mungkin. Artinya saya ingin mengatakan ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau sudah terpapar sekarang menjadi pedagang, bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah, saya itu menjadi pedagang. Dan seperti Rasulullah adalah seorang pedagang. Ibu bapak belum tentu seorang kiai siap hari di masjid itu bisa dagang seperti Pak Awang ataupun seperti ibu bapak yang lainnya. Itu kelebihan-kelebihan dari Islam. Ternyata Islam itu memang kalau kemarin kita berbicara tentang korelasi antara tasawuf dan entrepreneurship, memang begitu. Ada hubungannya. Dogma agama itu dengan dunia dagang sangat-sangat kentara. Maka bahagialah kalau ibu bapak sahabat-sahabat sekalian diposisikan oleh Allah menjadi pedagang. Pedagang itu bagus dan pekerjaannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dagangnya harus ada growth, tongkio kiwai gitu kan. Perdagangan sekarang dari 1 sampai 10 di angka 2, 3, 4 terus berkembang dan berkembang. Itu tandanya setelah Allah kasih sesuatu ada yang namanya keberkahan. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan, dan itu yang harus kita kembangkan. Kenapa? Karena Allah simpan otak dalam diri kita untuk kita tatafakkar, untuk kita aktif dalam menjalankan logika dan juga cara berpikir kita untuk mencari solusi dari apa yang ada di hadapan kita. Kemudian ibu dan bapak, masuk pada inti bahasan pada pagi hari ini, ketika buku The Power of Syukur ini menjawab kenapa kita harus bersyukur. Salah satu inspirasinya adalah di kota Mekah Al-Mukarramah. Allahumma ja'alna hajan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz zulumati ila nur. Kemudian ibu dan bapak, ceritanya ketika kita sa'i, itu kan ada cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyimpan istrinya. Istrinya itu adalah Siti Hajar. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian lama sekali tidak punya anak, ingin sekali punya anak. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar. Punya anaklah yang namanya Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail kecil, kemudian karena memang dipisahkan antara Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Siti Sarah itu di Palestina, kemudian Siti Hajar di Mekah, di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian yang luar biasanya Nabi Ibrahim itu menyimpan Siti Hajar dan Nabi Ismail di fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim menyimpan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Waktu itu kan fi wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahkanlah dengan minas samarati rizqan lakum. Doa-doanya Nabi Ibrahim itu ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kan nggak tega juga. Tapi mau ngomong gimana, nggak ngomong bagaimana. Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar, kemudian juga Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim bergerak. Kata istrinya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat ini gersang, tidak ada apapun. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kemudian jalan lagi, Ibrahim, kok setega itu engkau simpan aku? Nah, apa yang terjadi? Kemudian malaikat menginspirasikan kepada Siti Hajar, kemudian pertanyaannya ditambah. Siti Hajar langsung terasa kesadaran spiritualnya meninggi. Pertanyaannya dirubah oleh Siti Hajar, Ibrahim, engkau lakukan ini semua apakah karena wahyu, karena perintah dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dari Allah? Nabi Ibrahim baru menolak dan menganggukkan.
Ya, inilah perintah dari Allah. Ini sebuah gambaran Ibu dan Bapak, sekeras apapun kehidupannya, tapi kalau kita yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah, enjoy menghadapinya. Di hadapan kita ada masalah yang sangat besar, ya Allah, aku ini punya hutang gede sekali, dikejar-kejar, tapi aku yakin bahwa ini dari Engkau ya Allah, maka semangat akan menghadapinya. Saya ini diberikan posisi dalam kondisi yang sakit, sesakit-sakitnya. Masalahnya begini, begini, begini. Tapi kalau ibu dan bapak yakin bahwa ini dari Allah, akan semangat menghadapinya. Maka begitupun Siti, Siti Hajar. Ketika mengeluh 2 kali, pas ketiganya sama malaikat diinspirasikan, kalimatnya dibeda. Ya Ibrahim, apakah engkau simpan ini? Apakah engkau berikan ini kepadaku merupakan perintah dari Allah? Nabi Ibrahim kemudian menoleh dan mengatakan, ya, ini adalah perintah dari Allah. Karena ini perintah dari Allah, Siti Hajar dan Nabi Ismail otomatis menikmatinya sudah bahwa ini adalah istilahnya arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, ketika kita mengerjakan bisnisan kita, susah sekali ini masalah. Ini kok susah ngembang-ngembang, ini kok begini terus gitu kan. Tapi kalau yakin bahwa ini Allah yang menggerakkan, ini Allah yang istilahnya menjadikan, kita akan semangat. Ya Allah menitik-tik brak gitu kan bahasa Sundanya. Ya Allah kau menik begini-begini, saya berusaha begini, kau begini-begini. Tapi kalau kita yakin, ya Allah ini dari Engkau, maka akan semangat, tidak akan patah arang. Maka doanya yang kemarin kita ceritakan, yang poin ketiga itu, yang harus dibaca pagi dan sore. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka. Ini semua dari Allah. Kalau kita yakin bahwa segala sesuatu itu faminka dari Allah, selesai semuanya. Walaupun kita harus menelusuri gunung yang sebegitu angkernya, tapi kalau kata-kata faminka dari Allah, maka akan kita semangat menghadapinya. Walaupun kita harus melek, kita harus tidak tidur 2-3 hari misalkan, ataupun harus bagaimanapun, kita terasa lelah sekali. Tapi kalau kita yakin, ya Allah, ada faminka, ini dari engkau gariskan dalam hidupku, engkau berikan kesempatan dalam kehidupan keseharianku, berbeda dengan yang lain, dan aku akan fokus untuk mengerjakan tugas terbaik ini dari engkau, ya Allah. Maka akan semangat. Faminka wahdaka la syarikalak. Nah, begitu pun Siti Hajar ketika mengatakan, Ibrahim, kok setega itu? Apakah ini dari Allah? Ya, ini dari Allah. Maka Ibrahim langsung pulang ke Syam. Kemudian Siti Hajar hanya berdua dengan Nabi Ismail di kota Mekah Al-Mukarramah. Waktu itu belum jadi kota ya, fi wadin ghairi dzi zar'in, di padang yang tidak ada, tapi Ibrahim tahu bahwa di situ ada pondasi yang pernah dibangun oleh Nabi Adam. Karena Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim itu datang ke tempat yang sudah ada pondasi. Jadi Ka'bah itu dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam, tapi ketika Nabi Nuh banjir, kemudian rata semuanya. Dan Allah ngasih tahu, disitulah ada ada bekas-bekas ataupun pondasi-pondasi Ka'bah. Maka kan dalam Al-Quran digambarkan ketika Nabi Ibrahim kalimatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, al-qawaid qawaid itu qawaid itu adalah pilar-pilar ataupun juga pondasi kalau bahasa kita. Jadi Nabi Ibrahim itu dikasih tahu di situ ada qawaid Ka'bah. Nah, dibangunnya oleh Nabi Ibrahim. Kalau qawaidnya sejak dari Nabi Adam. Nah, kemudian Siti Hajar meyakini bahwa ya sudah, kalau ini dari Allah. Kemudian apa yang dilakukan? Nabi Ismail kan menangis. Kenapa menangis? Haus ingin minum. Kemudian Siti Hajar, bagaimana caranya? Di sana nih kayaknya ada air seperti Fata Morgana ya. Kemudian apa yang dilakukan? Lari itu Siti Hajar sampai di Bukit Sofa, tidak ada. Sampai di Bukit Sofa, lihat ke Bukit Marwa, kejar lagi, tidak ada. Terus bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwa, terus saja bolak-balik tanpa kenal lelah itu Siti Hajar. Nah, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia bekerja semaksimal mungkin karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencari uang, mencari air. Pertanyaannya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi pelajaran kita. Pertanyaannya, apakah
air zam-zamnya ada di Bukit Sofa ataupun Marwa? Ataupun di tengah-tengah antara Bukit Sofa sama Marwa? Jawabannya ternyata tidak ada. Di mana? Di arah sebelah sana dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau ibu bapak pernah ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, itu Bukit Sofa Marwa kan sekitar 600 meteran ya. Kemudian posisi air zam-zam itu dekat Ka'bah. Artinya pelajaran penting bagi kita, kita bekerja di Bukit Sofa Marwa, Siti Hajar itu. Tapi air zam-zamnya ternyata Allah munculkan jauh dari Bukit Sofa Marwa. Bukan di tempat itu, di tempat lain. Begitupun hidup kita Ibu dan Bapak. Terkadang hidup kita nih bekerja pagi, siang, sore, terus saja rutin begitu. Bagaimana saya mau berangkat umroh, ini mah gaji saya cuma 2 juta, 3 juta, kemudian belum lagi tambahan dari kebutuhan kita. Bagaimana saya bisa berangkat umroh? Ingat, ada konsep zam-zam yang kita ingatkan. Memang Allah mengasih ke petugas kita bekerja dari Bukit Sofa, bolak-balik. Tapi ternyata rizkinya yang haitsu la yahtasib, yang tak terbatas, itu dikasih dari yang lain. Nah, ini logika kedua, Ibu dan Bapak, pelajaran kedua, bahwa dalam kita bekerja, kita mendapatkan banyak hal, kegelimangan, tidak harus dari profesi kita. Tidak harus dari apa yang kita dapatkan. Saya kadang-kadang suka mensurvei orang-orang yang kaya. Menurut saya nih orang kaya, luar biasa, pabriknya 2 sampai 3. Kemudian setelah saya dekat, biasanya Ibu Bapak, kalau saya haji itu kan biasanya kita 24 hari, 25 hari lah. Dan tahun ini pun insya Allah kita berangkat tanggal 10 Junian lah insya Allah. Biasanya kita punya waktu banyak. Saya biasanya kalau lagi hajian, sebelum haji ataupun setelah hajian, suka banyak ngobrol sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Bapak, ibu, apa pekerjaannya? Cerita. Dia itu bisa berangkat haji, berangkatnya sampai 500 miliar dia bayar untuk satu orang karena haji furoda gitu kan. Saya bilang, ini berarti bisnisnya luar biasa. Dia itu dia punya perwakilan, satu-satunya perwakilan paralon PVC di Surabaya. Kemudian berarti kalau Surabaya dipegang sama dia, kemudian memang uangnya banyak. Kemudian cerita, dan kesimpulannya apa? Dari jualan paralon PVV itu bisa dikatakan plus bahkan banyak ngutangnya. Terus saya tanya, terus Pak Haji berangkat haji ini dari mana? Nggak tahu, katanya ada aja rezekinya. Itu selalu begitu Ibu dan Bapak. Saya melihat. Kemudian saya melihat ada orang, dia pabriknya banyak 2-3. Dia tukang bangunan. Dan asumsi semua termasuk saya, dia punya rumah, punya ini, punya itu tuh dari bata. Ternyata setelah tanya, batanya sama sekali nggak menghasilkan. Sama sekali bukan nggak menghasilkan. Ada, cuman bisa dikatakan itu bukan. Terus dapat ini dari mana? Itu ujuk-ujuk aja. Ketika dia lagi santai-santai, ujuk-ujuk ada orang yang percaya, tolong dong carikan tanah. Dia jadi maklar tanah, dapat uang tuh sekian miliar gitu kan. Padahal pekerjaannya dia tuh punya pabrik memang. Artinya Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, jangan kecil hati. Bagaimana saya punya rezeki banyak, seharian paling cuma gaji sekian. Saya punya pekerjaannya begini-begini, tidak ada. Kenapa? Ini ya konsep yang disebut dengan konsep sa'i dan zam-zam ini. Jadi saya bubuhkan di capture ke-20 ini, salah satunya untuk itu, menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita bekerja, kesejahteraan, kenikmatan, keuntungan tidak harus dari apa yang kita lakukan. Walaupun kita fokus dan juga tuntas dari pekerjaan kita, tapi Allah itu memberikan rizki min haitsu la yahtasib. La yahtasib itu tafsirannya 2. Pertama adalah ujuk-ujuk, yang kedua tidak berseri, la yahtasib, tidak terhitung, akhirnya saking banyaknya. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengatakan bahwa konsep zam-zam ini adalah, walaupun Siti Hajar bekerja
dengan semangat, dengan tanpa kenal lelah dari Bukit Sofa, lari, kok bolak-balik. Ternyata zam-zamnya dikasih dari tempat yang bukan di tempat itu. Dan itu harus kita yakini. Allah itu memberikan segala sesuatu tergantung Allah. Boleh jadi terkadang kita mendapatkan sesuatu dari tetangga kita yang dulu pernah kita bantu, misalkan ujug-ujug. Tapi itu searah dengan kerja kita yang penuh kesyukuran di keseharian kita. Maka ayat tadi yang dibacakan oleh Ustadz Hendy, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Tugas kita itu apa? Ya'malu, kerja, fokus ke apa yang ada di hadapan kita. Allah mengharuskan ya'malu, kita bekerja dengan optimis, dengan penuh kesyukuran. Fasayarallahu amalakum. Allah akan memberikan kemudahan dari upaya-upaya kita. Nggak usah kita harus meyakini dengan diri kita bahwa harus begini menurut logika. Tidak. Kita yang penting bekerja saja, lakukan apa yang di hadapan kita, kemudian Allah akan berikan sesuatu hal min haitsu la yahtasib, dari yang tidak kita duga-duga. Maka tidak akan ada orang muslim yang tidak fokus, tidak akan ada orang muslim yang tidak produktif dengan kesehariannya. Aduh, jangan-jangan bisnis saya ini kurang bagus, saya coba hijrah dah, saya coba. Boleh-boleh saja, tapi juga harus terhitung. Tapi yang lebih bagus adalah fokus dengan apa yang ada, pasti Allah juga akan kasih jalan keluar. Nah, Ibu dan Bapak, pelajaran terpenting dari sa'i dan zam-zam itu bekerjanya di tempat mas'a, tapi ternyata rezeki yang besarnya ada di zam-zam. Maka Ibu dan Bapak, mari kita dekatkan logika zam-zam ini. Walaupun kita bekerja, apa yang keseharian kita, mungkin zam-zamnya bukan di ranah kita, zam-zamnya di tempat lain, zam-zamnya di wasilah yang lain. Maka nggak usah kita banyak terlalu berharap dengan apapun yang terjadi. Yang jelas kita fokus dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Allah pasti akan berikan banyak hal dari kemudahan-kemudahan yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Maka orang-orang yang penuh kesyukuran tidak akan patah arang, tidak akan tayas, tidak akan putus harapan. Tidak ada. Terus saja bekerja semaksimal mungkin. Tidak akan masuk di dalam kondisi malas. Kenapa? Karena kita yakin bahwa semua yang kita lakukan adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, ghirrah inilah yang harus kita tancapkan dalam keseharian kita, tanpa kenal lelah, tanpa kita menyalahkan orang, tanpa kita terbawa dalam kondisi yang mager, malas gerak, kemudian tidak produktif, gitu kan? Ternyata kuncinya adalah bagaimana kita menginstalkan kesemangatan dalam bekerja dan penuh dengan kesyukuran. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Ibu dan Bapak, itulah kajian kita pada pagi hari ini, yaitu sa'i dan zam-zam, artinya bekerja di Bukit Sofa Marwa, dapatnya ternyata kenikmatan yang luar biasa itu dari air zam-zam. Bayangkan bekerjanya, fokusnya Siti Hajar pada waktu itu dari Bukit Sofa ke Marwa dikasih zam-zam sejak dari dulu zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampai sekarang. Zam-zam itu tidak pernah kering. Bahkan dari zam-zam itulah kemudian menjadi peradaban yang besar. Sekarang itu Ka'bah, termasuk orang ataupun juga di wilayah situ kita mendapatkan banyak kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai sekarang tidak kurang dari berjuta-juta barrel air yang keluar dari air zam-zam. Dan ini pun merupakan pertanda dari keikhlasan Siti Hajar, keikhlasan Nabi Ibrahim. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, semua yang kita karyakan itu akan ada energi kita nempel di situ. Artinya, di antara kenapa Ka'bah itu menjadi daya tarik manusia, karena keikhlasan Nabiullah Ibrahim dan juga keluarganya. Maka kalau dalam bahasan tanah suci itu sebenarnya masih kurang, harus ada bahasan tentang keluarga suci.
keluarga suci yang bisa menarik manusia ke situ. Keluarga suci itulah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabiullah Ismail alaihi salam. Banyak sekali inspirasi di keluarga tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya pun menggambarkan dalam salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian berkahkan Nabi Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Seperti kau berkahkan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar dan semua keluarganya menjadi inspirasi kita bersama. Ibu dan Bapak, itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berlanjut dalam diskusi-diskusi ataupun tambahan-tambahan silakan dari Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang lain. Saya kembalikan ke Ustadz Fahmi. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah kajian kita kali ini saya nanti akan ada datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting paliuharik bergerak, jangan mager. Mangga Ibu Bapak jangan mager. Bertanya. Silakan. Mangga Pak Haji Hilman. Mic-nya Pak Haji, mic-nya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini sangat-sangat ya. Pak Haji kirang jelas suantena sedang ngerebek puntena. Kumaha? Mangga Pak Haji. Cekap. Mohon mangga. Ya. Menarik tuh satu pondasi, kita yakin bahwa kegiatan itu datangnya dari Allah. Nah, panginten maksud hoyong aya itu justru kadang-kadang nangtoskeun bahwa ini datangnya dari Allah atau sebaliknya dari syaitan. Indikasi bahwa mungkin itu tidak cukup untuk diyakini bahwa ini dipastikan datang dari, sebab kita kan disuguhi dan diizinkan oleh Allah untuk dibisiki setan. Nah, untuk menentukan pilihan kegiatan yang tadi berangkatnya dipastikan modal lillah, haitsu la yahtasib, itu saya rasakan sampai usia seperti ini betul-betul banyak bukti gitu. Nah, paling indikasi-indikasi bahwa inspirasi ini datangnya dari mana. Nah, itulah panginten hoyong aya pencerahan. Sakitu heula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Langsung saja Ustaz. Mic-nya masih mati, Ustaz. Siap, atur nuhun Pak Haji Hilman. Memang itu inti dari apa yang kita bahas ya. Artinya terkadang kita mengeluh, kita menyalahkan orang karena kita yakin bahwa ini bukan dari Allah gitu kan. Lah ieu malah inti Allah ti maneh gitu. Jadi gara-gara maneh biasanya jadi emosi seperti itu. Nah, betul, pertanyaannya adalah apa yang menjadikan indikator bahwa ini dari Allah? Nah,
memang tidak ada tuntunan jelas. Yang jelas secara global Allah menggambarkan kalau ada dua yang bisa saya ulas, yang saya bisa tambahkan, mungkin nanti kawan-kawan yang lain kalau ada yang menambahkan boleh. Yang pertama adalah kalau itu dari Allah, maka kita akan rasakan setiap kita menjalankan itu semakin lapang, semakin nyaman. Dalam kalimatnya kalau tidak dari Allah itu faka'annahu yas'adu fis sama. Jadi seolah-olah kita itu berat sekali istilahnya itu melawannya. Nah, kalau kita merasakan ada sebuah keberatan, maka carilah hal-hal yang landai, yang mudah, yang santai. Maka itu tadi kalau barometernya berarti adalah kesantaian ataupun juga kerilekskan, kenyamanan. Maka posisi ketika kita dalam kondisi bingung, itu kan kalau Rasulullah menggambarkan bagaimana kita menggunakan sholat istikharah. Salat istikharah itu pun adalah merupakan sebuah cara untuk apa? Untuk melandaikan, merilekskan bahwa ya udah ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi kita tidak diberikan maklumat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke dalam kajian kita dulu bahwa kita beda dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang dikasih tahu rusdan minallah. Nah, kalau kita dikasih tahu oleh Allah, ya sudah, itu bahwa hidup kita adalah surga semuanya seperti Nabi Khidir. Tapi karena Allah tidak ngasih itu kepada kita, maka kalau kata para ahli, Allah simpan otak di dalam pikiran kita, Allah kasih padukan dengan hati, maka keterpaduan antara otak dengan hati ini yang harus kita jalani dengan kalimat ya tafakkar, menggunakan tasdid, menggunakan wazan tafa'ala. Artinya wazan ini khusus digunakan untuk bahwa optimis, mencari. Kalau dalam proyek itu, kalau dalam bisnis ada istilah namanya feasibility study gitu kan. Itu pun memang satu hal yang harus kita lakukan secara optimal untuk meyakini ini dari Allah. Bahwa ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengoptimalkan segalanya, kemudian yang terjadi ya sudahlah, alhamdulillah ini adalah yang terbaik dari Allah. Kalau tidak, itu kita ngerasa gundah, kita ngerasa tidak nyaman. Gambarannya tadi saya lupa lagi ayatnya, faqannahu yas'adu fis sama. Jadi kalau memang itu bukan dari Allah, berat sekali, seolah-olah dia harus melakukan perjalanan naik ke langit. Nah, kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan sesuatu hal yang terbaik, maka yufaqihu fiddin. Allah itu akan menambah pengalaman, informasi dalam pemahaman tentang agama. Nah, ini pendapat Ibnu Rajab ketika kita mendeteksi apakah ini keberkahan dari Allah atau bukan. Salah satu indikatornya adalah kalau ini dari Allah, maka kita akan yazidu fit ta'atillah, akan bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terbaik dari Allah, mesti sholatnya akan semakin mudah, kemudian dengan orang semakin damai gitu. Artinya lebih nyaman. Maka kalaupun itu kita takar lebih baik, maka itu kita yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk indikator yang lebih realnya memang tidak ada blueprintnya dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, karena memang Al-Qur'an itu adalah hudan. Al-Qur'an itu betul berbentuk inspiring, berbentuk inspirasi. Maka untuk menangkap inspirasi itu optimalisasi logika, kemudian dipadukan dengan seni, memadukan dengan perasaan, itu juga kita ditantang untuk meyakini bahwa itu adalah dari Allah, walaupun memang akan berbeda satu dengan yang lainnya, karena ini lebih subjektif gitu kan, lebih subjektif. Boleh ini dari Allah, kata orang lain bukan, itu dari setan, kan bisa-bisa saja. Tapi kembali pada hadis qudsi yang Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung perasaan hambaku. Kalau kita yakin ini dari Allah, maka Allah pun yakin seperti itu. Jadi tetap Pak Haji,
saya lebih cenderung memang dikembalikan kepada kita. Jadi kitanya tidak menjadi objek, tidak pasif tapi aktif. Sudah ini yang terbaik dari Allah gitu kan. Karena apa? Karena memang Allah tidak akan memberikan apa istilahnya itu sesuatu seperti misalkan Allah ngasih kepada Nabi Musa ada 10 ayat-ayat gitu kan, the Ten Commandment. Kata ngasih sesuatu tidak, tapi Allah ngasih inspirasi-inspirasi dari otak kita, dari perasaan kita, dari kondisi kita, kemudian juga ditakar suasananya. Maka tetap kembali pantas kalau Allah Subhanahu wa taala sehari menyimpan portal untuk itu 5 kali, yaitu ketika sholat kita. Jadi sholat itu kita meyakini bahwa ini dari Allah ataukah dari yang lain. Kehidupan kita itu apakah dari Allah ataupun dari makhluk yang menjadi musuh kita gitu kan. Nah, itu prosesnya kembali dalam kedinamisan menjaga perjalanan kita dalam sholat kita. Itu mungkin yang bisa saya komentari Pak Haji. Apunten atur nuhun. Alhamdulillah. Gitu Pak Haji. Terus ada yang bertanya, mudah-mudahan belum puas Pak Haji ya. Dari Bu Nung, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan hari ini saya alami dan saya yakin seyakin-yakinnya atas kuasa Allah. Saat berangkat umroh pertama dengan sepeda, saya hanya memiliki tabungan 10 juta karena tak pernah berencana untuk umroh. Tapi entah kenapa saat itu secara mendadak hati menangis menjerit setiap sholat. Entah kenapa saat itu saya yakin dan meyakini kalau tahun ini saya harus berangkat umroh. Waktu itu tahun 2017 dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya dan juga suami berangkat umroh. Begitu juga kemarin Desember tahun 2023 saya berangkat tanpa rencana. Begitu Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu. Memang itu yang memang harus kita yakini. Terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi dalam kehidupan keseharian kita dan sebaliknya. Maka disitulah kita harus pandai-pandai meyakini bahwa segala sesuatu itu memang Allah yang menentukan. Dan walaupun kita mengoptimalkan otak kita, logika kita, kemudian juga perasaan kita, ketika kita tidak terjadi, ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci kebahagiaan, kunci keridoan, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kan dalam posisi ridho. Hadisnya begini Bu, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula dakhala jannah. Kata Rasul, barang siapa yang qala bisa ngomong, raditu abdi ridho ka Allah, billahi rabba Allah yang mengaturnya, wa bil islami dina Islam itu menjadi agamaku, wa Muhammad dan ada Muhammadlah utusanku, contoh kita dakhala jannah, masuk dalam surga. Jadi kalau kita bisa ridho dengan apapun yang terjadi, maka itulah keindahan dan kenikmatan. Kita yakini kalau menurut Syekh Ali Syariati bahwa surga itu di dunia ada, di akhirat ada. Nah, untuk mendapatkan surga itu di dunia dan di akhirat kuncinya satu apa? Ridho. Raditu billahi rabba. Ya Allah, abdi ridho karena apapun, karena seperti apapun abdi ridho. Maka ketika etos kerja kita, spirit kita betul-betul merasakan ridho dengan aturan-aturan dari Allah, maka itulah akan menjadi sebuah kenikmatan. Dan betul, Bu Nung, kalau Allah melakukan sesuatu, kalau Allah menjalankan sesuatu, itu memang ada yang namanya bukan inspirasi biasanya seorang ibu kalau sesuatu yang terjadi dengan anaknya ataupun juga dengan suaminya ataupun dengan keluarganya, ada kalau orang tua dulu mah istilah kila-kila gitu kan. Mungkin Pak Haji Hilman lebih paus yang hal-hal yang begini. Suka ada seperti itu dan itu memang betul. Artinya
ada kesatuan, ada perasaan. Lah ini mah nih kayaknya jadi nih. Itu betul. Saya termasuk orang yang sering merasakan hal tersebut. Biasanya saya ini lagi misalkan ada masalah, mohon maaf. Saya biasanya kalau misalkan ada masalah, saya meyakini sesuatu itu dengan kasratul istighfar. Jadi kalau misalkan nih saya punya kembali misalkan saya punya hutang nih, hutangnya besar gitu. Kemudian ya Allah gimana caranya? Salah satu amalan biasanya yang suka saya gunakan untuk bisa mendekatkan hal itu adalah bikathratil istighfar. Banyakkan istighfar terus saja. Setelah banyak istighfar, perasaan itu kan, aduh kayaknya ini susah nih kebayar gitu. Emang agak susah. Tapi pernah beberapa kali ketika yang sering saya ceritakan itu, saya punya masalah yang sangat besar sampai 1,5 miliar gitu kan. Saya usahakan seperti itu kerasa emang tek 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 tek. Nah kok perasaan ini mah agak beda. Saya bilang saya yakin pasti ini kebayar nih. Pasti ya, subhanallah tidak sampai 1 minggu 4 hari malah 4 hari langsung ada jalan dan memang terselesaikan. Nah, hal-hal yang seperti itu memang bisa dimainkan oleh istilahnya itu makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya metode-metode untuk memperkuat itu saya terinspirasi dari satu manaqib Imam Ahmad. Dalam manaqibnya Imam Ahmad menggambarkan jadi satu ketika ujug-ujug saya itu kata Imam Ahmad, nggak tahu kenapa saya kok langsung pengen ke Baghdad katanya. Akhirnya dia langsung jalan kaki. Bayangkan Imam Ahmad itu rumahnya di Mekah, dia berangkat ke Baghdad. Sampai menjelang ke Baghdad, kemudian Imam Ahmad itu kawangian lah gitu kan. Kemudian mau tidur ke masjid diusir-usir nggak boleh. Padahal dia imam besar. Imam Ahmad tidak mengatakan bahwa saya ini imam besar dari Mekah, enggak. Dia diusir oleh merbot masjid, ya sudah. Beberapa kali diusir. Kemudian sampai sholat Isya masih diusir. Ketika Imam Ahmad diusir tidak boleh tidur di masjid, dalam perjalanan menuju ke Baghdad, tukang roti melihatnya, Pak Tua, kamu mau kemana? Saya mau ke Baghdad kemalaman. Ya sudah tidur aja di tempat saya. Di pabrik roti. Akhirnya tidurlah itu Imam Ahmad, tidur sama dia di pabrik roti. Kemudian 3 hari Imam Ahmad di situ. Ketika 3 hari di situ itu tukang rotinya tuh laku banget. Kemudian ketika laku tuh dilihat mulutnya kunyam-kunyem. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai tukang roti, aku lihat jualan engkau itu sangat luar biasa. Kemudian engkau itu lagi jualan itu kayak berzikir. Apa amalan engkau? Apa jawaban tukang roti itu? Kata tukang roti itu, saya ini baca tafsir kayak karangan Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad yang di depannya itu karangan Imam Ahmad ketika mentafsirkan ayat surat Nuh. Kalimatnya wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ketika Imam Ahmad mentafsirkan ayat itu agar kita mendapatkan sesuatu dari yang kita harapkan, bikathratil istighfar. Perbanyaklah istighfar. Maka saya mengikuti tulisannya Imam Ahmad itu bahwa kalau saya ingin sesuatu saya selalu beristighfar, dan seluruh yang saya cita-citakan bikathratil istighfar, dengan memperbanyak istighfar, alhamdulillah selesai semuanya. Tinggal satu lagi katanya, ada yang belum. Kenapa? Apa yang belum lagi kamu usahakan? Kata dia, saya memperbanyak istighfar, saya ingin ketemu dengan pengarang buku pengarang tafsir itu, yaitu Imam Ahmad. Subhanallah. Imam Ahmad langsung bertakbir, kata dia, Allah sengaja menarik saya dari kota Mekah karena istighfar engkau. Jadi bayangkan Allah menggambarkan, Imam Ahmad itu gundah, kok ujuk-ujuk saya pengen ke Baghdad gitu kan, ditarik itu oleh Allah. Kata Imam Ahmad, maha benar Allah yang telah menggerakkan
jasadku dari Mekah ke tempat ini bikathratul istighfar, karena terbanyaknya istighfar engkau. Salah satunya untuk kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan adalah bikathratil istighfar. Dan bukan hanya Imam Ahmad, coba lihat Hasan Al-Bisri. Dalam ceritanya pun begitu. Sekjennya, sekretarisnya, dia bilang, Syekh, itu ada orang datang ke Syekh minta doa. Saya itu katanya sudah kawin, kemudian tidak punya anak. Mintalah amalan apa? Kata Syekh Hasan Al-Bisri, bikathratil istighfar, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang aku dari kampung, saya itu dari kampung saya kering, saya pengen sekali datang hujan. Apa yang amalan yang bisa aku lakukan? Kata saya, kasratul istighfar, perbanyak istighfar. Seluruh kata sekretarisnya, Syekh, kenapa semua masalah, semua yang datang, semua yang ada penyakit, yang punya keinginan, yang ini, itu jawabannya cuma satu, bikasratul istighfar, perbanyaklah istighfar. Syekh Hasan Al-Bisri kemudian mengatakan, ini ayatnya. Surat Nuh sama dengan Imam Ahmad tadi. Wa qul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Begitupun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun ada dalam ceritanya untuk mendapatkan segala sesuatu salah satunya bikathratil istighfar. Maka ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, salah satu amalan yang harus dan bisa kita lakukan adalah bikathratul istighfar, perbanyaklah istighfar. Kalau kita rasakan istighfar itu kan betul-betul kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa lemah di hadapan Allah, maka seluruh yang kita inginkan itu akan diberikan. Dan itu betul rumusnya dalam dunia fisika sama matematika ada rumusnya 1/0 sama dengan tak terhingga. Hiji dibagi 0. Lambangnya begitu, tret gitu kan. Itu katanya tak terhingga. Jadi kalau kita mensatukan Allah dan mengkosongkan hati kita, betul-betul kita merasa lemah di hadapan Allah dengan istighfar salah satunya, maka kekuatan the miracle, kekuatan yang tak terhingga akan kita dapatkan. Satu Allah sudah jelas ada. Kekuatan yang tak terhingganya Allah miliki ada. Yang belum apa? Kosongnya hati kita. Jadi semakin kita mengosongkan hati kita, ya Allah, abdi tegaduna naon, ya Allah ampuni aku banyak dosa sekali, ya Allah ampuni. Semakin kita sampai pada titik 0, maka Allah akan berikan kekuatan yang tak terhingga. Nah ini gambaran, ini rumusannya. Dan rumusan ini yang kemudian diambil dan menginspirasi dunia digital. 1/0 sama dengan tak terhingga. Jadi rumus-rumus dalam digital itu katanya yang dipakai adalah menurut para ahli ya. Ini rumusan ini, dan ini kalau diambil secara pemaknaan filsafat dan juga pemaknaan tauhid adalah kita mensatukan Allah dan mengkosongkan diri kita, maka outputnya adalah ini kekuatan yang tak terhingga. Kapanpun kita akan mendapatkan kekuatan yang tak terhingga. Rasulullah ketika menghadapi kufar Quraisy, jumlahnya banyak sekali. Kemudian Rasulullah menang. Kenapa? Digambarkan dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Aku telah bantu engkau ya Muhammad dalam perang Badar, wa antum dan engkau adillah. Coba lihat dan cari adillah itu apa artinya. Artinya adalah merasa kecil. Jadi ketika kita mampu merasa kecil di hadapan Allah, Allah akan bantu. An-nasru minallah, pertolongan dari Allah itu akan datang ketika kita semakin kita merasa kecil. Nanti ending materi dari The Power of Syukur itu adalah ini yang disebut dengan ketawaduan. Nah, kalau nggak salah materi ke-24 ya yang terakhir. Kita sekarang masih ke-20. Berarti ada sekitar 4 ataupun 5 lagi. Jadi ending keseluruhannya bagaimana kita bisa merasakan pada titik zero, titik lemah, titik dasar. Kalau kita merendah Ibu dan Bapak, maka semuanya akan bermuara kepada kita. Dan sebaliknya kalau kita jumawa ke atas, kita merasa sendiri. Semakin kita ke atas, semakin sendiri. Tapi semakin kita punya pola untuk merendah, untuk merasakan betapa lemahnya kita di hadapan Allah apalagi, maka semuanya akan terjadi. Akan beda berhadapan bersahabat dengan orang yang tawadu, dengan orang yang sombong, akan terasa beda. Orang yang yang biasa tawadu, kita akan terasa lebih damai lebih. Tapi kalau orang yang biasa ingin di atas, ingin dipuji-puji, itu akan agak berat bagi kita. Maka semakin kita merendah,
akan semakin tinggi, akan semakin besar. Maka dari situ mungkin logikanya kenapa untuk mendapatkan sesuatu itu mari kita masukkan pada posisi di mana kita betul-betul merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mudah meneteskan air mata, mudah merasa kecil di hadapan Allah, betul-betul bisa merengek-rengek di kegelapan malam dalam kesendirian. Itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ingin mengingatkan untuk diri saya dan juga untuk semuanya, kita masih punya waktu 9 hari ke depan. Di Asyura Awakhir ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang totalitas, betul-betul bisa dan ingin menjadikan kehidupan ataupun juga kesempatan 10 hari terakhir ini betul-betul kita bisa fokus kepada ketawaduan kita, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari saling mendukung, mari saling mengingatkan. Mudah-mudahan kegiatan selama 10 hari ini kalau yang tidak begitu penting kita tinggalkan dulu, kita jaga energinya, kita fokus kepada bagaimana kita fokus di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan diistilahkan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan praktek untuk kasratul istighfar ini di Asyura Awakhir kita lebih bisa mengagendakannya. Mudah-mudahan besok, lusa, dan selanjutnya kita lebih fokus untuk menggali, menata hati kita, menyiapkan kesiapan mentalitas kita dengan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung dalam PSBB The Power of Ka'bah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dalam kebersamaan kita. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pagi hari lagi dan mudah-mudahan setiap hari kita bisa bersama-sama dalam kebersamaan kita. Saya kembalikan ke Ustaz Fahmi, mohon maaf kalau agak melantur kemana-mana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ibu Bapak, masih ada yang mau ditanyakan? Pada intinya sih sebetulnya kasratul istighfar, perbanyak istighfar. Insya Allah hutang kabayar. Semangat bayar hutang. Semangat. Sok atau enggak bayar, sok atau enggak akan dibayar sama buat. Karena di dalam, kalau enggak dalilnya di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 bahwa di dalam surat itu, ayat itu isinya adalah Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kang Anwar kade nuju ngebon pamihoyong tumbuh kedah seueur istighfar. Hujan anggeng. Ada kami kan sarang tobater dibuat tobater jadi buat bertobat itu sekonsep sarang istighfar kan? Terus Pak Haji, bahwa tobat indikator dari tobat itu kan istighfar. Jadi merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berazam untuk tidak kembali pada kelakuan-kelakuan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dirasa keluar dari konsep Allah. Jadi memang ruh dari tobat itu adalah istighfar. Walaupun banyak kalimat-kalimat lain yang bisa digunakan ya, tapi mentalitasnya adalah seperti itu. Dan orang yang bisa bertobat setiap hari, setiap saat itu adalah yang dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bisa bertobat setiap saat. Amin. Ya, ada yang mau bertanya lagi dari Pak Haji Ariantara? Silakan, masih ada waktu, masih. Masih ada waktu ya. Kalau Ya. Ya maaf muncul lagi nih. Tiap hari Anwar kasih link-linknya. Tapi saya berniat hadir gitu. Karena bagus banget ini ceramahnya. Ini Pak Ustadz,
saya jarang datang karena gini, eh, kita kan mau naik haji kalau bisa, eh, semua orang pengen naik haji kan Pak Ustadz. Ya. Apa yang naik haji? Ya satu ridho Allah, pahalanya gitu kan. Nah, saya melihat ada apa namanya eh, hadis Tirmizi yang mengatakan namanya sholat suruk. Jadi sholat setelah subuh tidak tidak keluar dari masjid, tetapi melakukan ibadah ngaji apapun sampai kira-kira jam 6, terus sholat suruk. Pahalanya itu haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu dari Tirmizi. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah nih Pak Ustadz. Nah, eh, berdasarkan dari itu, saya sering sekali sholat suruk Pak Ustadz. Saya menganjurkan di masjid, dia bilang, ayo, semua orang kan pengen naik haji, pengen umroh. Tapi kalau kita mau naik haji, satu, kita nggak punya uang. Kedua, kalau punya uang juga bisa 10 tahun lagi gitu loh. Kenapa kita tidak memasyarakatkan sholat suruk ini gitu loh. Malah kalau kita bisa bisa 50 seminggu 2 kali aja kita udah bisa 48 kali naik haji setahun. Bukan hajinya ya, pahalanya haji gitu. Nah, kalau ini dimasyarakatkan kepada masyarakat, bayangkan pahala haji dan umroh itu luar biasa besarnya gitu. Kita sholat sholat di depan Ka'bah aja tuh berapa ratus ribu kali pahalanya gitu. Nah, kita dapat belum sa'inya, belum ininya gitu. Nah, alhamdulillah saya melakukan itu, Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang saya nggak ikut itu. Habis sholat subuh di masjid, saya ya apa ya baca Yasin, baca surat Waqiah, Subhanallah, alhamdulillah. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan aja gitu. Terus tafakur, doa gitu. Dan tahun lalu hampir hampir kalau bilang 360 hari ya 200 kali saya lakukan sih di masjid gitu, Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah ya maaf nih bukan ini tapi saya lakukan itu. Eh, Menurut Pak Ustadz itu gimana gitu loh? Apa hadisnya itu gimana gitu? Baik. Alhamdulillah saya udah haji, tadi saya pernah cerita, saya udah haji 2004, saya umroh 2012 gitu. Saya pengen umroh lagi sih nanti ngomong-ngomong sama Kang Anwar lagi nih nanti kapan suatu saat. Siap, Pak Haji. Siap. Siap, Pak Haji. Kemarin baru alhamdulillah karyawan saya umrohkan gitu ya. Memang udah niat haji tapi saya ya nggak waktu nggak cukup akhirnya saya umroh sama yang ngurus Anwar. Dia kajak temennya tuh masuk ke umrohnya Kang Anwar itu. Saya kira gitu Pak Ustadz, apa yang disebut dengan sholat suruk mungkin memperkuat Baik. saya lakukan ini dan saya udah anjurin nih kalau di masjid ada rapat-rapat saya kan orangnya seneng ngomong gitu kalau rapat nggak ngomong nggak enak gitu rasanya Ya. dan bilang ayo deh kita sholat sholat ini deh saya udah nganjurin tiap ini tapi yang hadir paling cuma 2 3 paling banyak 2 gitu dari setahun selesaiin ya paling tidak kan kalau dia sholat kan kita mengamalkan pahalanya gitu saya kira itu Pak Ustadz mohon maaf kalau ada salah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz Fahmi ya. Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Ari. Mudah-mudahan senantiasa kebersamaan kita menambahkan kesehatan, keberkahan. Mudah-mudahan Pak Haji Ari bersama keluarga terus diberikan kekuatan untuk terus menginspirasi kita-kita yang masih sangat-sangat muda. Berkaitan dengan hadis tentang sholat syuruk ataupun isyraq, betul itu hadisnya sahih Pak Haji. Jadi biasanya hadis yang paling orang yang paling ketat dalam meng-screening hadis itu ada seorang namanya Imam Al-Albani. Beliau dari Syria, termasuk Imam Albani yang sangat-sangat hati-hati pun untuk hadis yang syuruk dia mengatakan hadis sahih. Jadi hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi itu betul-betul sahih. Dan memang kalau di Mekah, di Madinah, orang-orang Arab rata-rata begitu. Jadi habis sholat maghrib, habis sholat subuh itu mereka tidak cepat-cepat pulang, mereka nunggu. Kemudian setelah waktu syuruk itu baru dia sholat dua rakaat.
Setelah itu baru pulang, baru pada tidur tuh orang Arab. Nah kayak jam segini nih orang Arab tuh baru pada tidur, apalagi kalau yang di Mekah ya, yang di Ka'bah. Dari semalaman kan dari taraweh, kemudian tahajud, kemudian sahur, sholat subuh, sholat subuh itu nunggu sampai syuruk. Setelah sholat syuruk 2 rakaat, kemudian barulah mereka pada pulang. Jadi bagus sekali memang itu harus dilaksanakan dan harus diperkuat. Kemudian Pak Haji, saya ingin memperkuat juga bahwa dalam pahala haji dan umroh itu memang umat Islam harus banyak menggali, tidak terbentur pada materi. Artinya terbentur pada harus berangkat ke Mekah untuk berangkat haji. Kita bisa juga mendapatkan pahala haji ketika kita tidak berangkat ke sana, salah satunya itu. Di abad ke-12 ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu menuliskan sebuah cerita bahwa dia ketika hajian tertidur, mimpi. Ketika mimpi itu mendengar ada malaikat yang tengah berdialog. Kata malaikat yang satu, sayang banget ya, kasihan katanya semua 6.000 jumlahnya, 6.000 orang yang ada di Arafah pada musim haji sekarang, itu tidak ada satupun yang diterima doanya, subhanallah. Kemudian datang malaikat yang lain, enggak katanya. Memang yang ada di Arafah itu tidak diterima, tapi ada kesolehan satu hamba Allah di negeri Syria, di negeri Syam, namanya Ali Al-Muwafaq, itu jadi diterima. Jadi bayangkan 6.000 orang yang berada di Arafah itu tidak diterima oleh Allah, kemudian Allah terima hanya karena kesolehan seseorang yang ada di negeri Syam, namanya Ali Al-Muwafaq. Beres haji itu Abdullah bin Mubarak lari cari ke Syam, sekarang Syria. Dicari yang namanya Ali Al-Muwafaq, la qadarallah, ketemulah. Ketika bertemu, Abdullah bin Mubarak tanya, Ali, saya mau tanya, apakah engkau berangkat haji? Kata Ali, ke rumahlah kita ngobrol. Ngobrol lah. Ketika ngobrol di rumahnya, kemudian berkata gini, Syekh, dia ke Abdullah bin Mubarak, saya memang tahun ini sudah ngumpulin uang 15.000 dirham. Saya akan berangkat haji sendiri karena istri saya tidak berangkat karena hamil. Saya sudah mengumpulkan uang itu sudah 15 tahun. Kemudian pas saya mau berangkat dan mau menyetorkan uang, istri saya lagi hamil. Kemudian tetangga saya yang miskin di sebelah itu lagi menggodok makanan sayur. Kata istri saya, Ali, tolong dong mintain sedikit saja makanan yang di sebelah kayaknya enak banget. Ali kemudian ke tetangganya, Ibu, mohon maaf, suami istri saya lagi hamil, boleh nggak minta makanan sedikit saja, nyicipin. Apa kata ibu tersebut? Ali, mohon maaf, makanan ini hanya halal buat kami, sementara buat engkau hukumnya haram. Kenapa? Kata Ali. Kenapa kok begitu? Kata ibu yang janda yang miskin itu, Ali, ini itu saya lagi masak daging, tapi dagingnya saya ambil dari kuda yang sudah mati 3 hari. Kata Ali, Ibu, kok bisa begitu? Kuda kan bangkai, kemudian diambil dagingnya, kemudian dimasak, kok kan itu berbahaya, baik penyakit ataupun apa. Kata ibu tersebut, habis gimana? Saya sudah 4 hari, anak-anak saya 3 tidak makan. Karena hanya itu yang ada, saya ambil, kemudian saya masak. Dan itulah jadinya sekarang. Apa yang terjadi? Ali Al-Muwafaq berpikir, ya Allah, saya punya uang 15.000 dirham, mau berangkat haji, sementara tetangga saya punya anak 4, itu sudah 4 hari, punya anak 3, udah 4 hari tidak makan. Saya malu samamu ya Allah. Kemudian uang itu diberikan ke tetangganya, Ibu, ini uang dari saya untuk berangkat haji, tapi saya nggak jadi berangkat karena saya malu sama Allah kalau saya punya tetangga yang sudah 4 hari tidak makan. Jadi uangnya itu, uang dari Ali Al-Muwafaq itu diberikan kepada ibu yang sudah 4 hari tidak makan. Kemudian Ali Al-Muwafaq bertakbir, ya Allah, maha benar engkau. Ternyata pahala dari ibadah haji tidak semua orang harus berangkat. Kalaupun dia punya Ali Al-Muwafaq itu dia seorang orang yang mabrur. Dia orang yang melaksanakan ibadah haji dengan baik. Walaupun jasadnya tidak sampai ke Arafah. Walaupun jasadnya tidak sampai di depan Ka'bah. Nah, cerita tentang dari Syekh Abdullah bin Mubarak ini, saya lebih cenderung bahwa menggambarkan ibadah haji itu adalah mental.
Percuma kita berangkat haji, percuma kita berangkat umroh kalau kita tidak punya kepedulian kepada tetangga, punya kepedulian terhadap umat, punya kepedulian terhadap negeri dan juga bangsa. Maka mental yang harus didahulukan, mental haji, mental berhaji. Ali Al-Muwafaq ini merupakan orang yang bermental haji, mental mabrur. Dan yang luar biasanya apa? Allah jadikan pahalanya Ali Al-Muwafaq ini untuk yubarir, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang justru berada di depan Ka'bah dan juga di tanah Arafah. Artinya, ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, amalan kita ini tidak terbatas. Islam itu tidak membatasi mereka yang punya uang, mereka yang punya kesempatan, tidak. Nilainya sama semuanya. Mau berangkat, mau tidak berangkat, yang penting nilainya. Jadi sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, yang harus dipersiapkan adalah mentalnya, bukan uangnya. Uangnya kan bukan urusan kita, karena itu milik Allah. Terbukti Ali Al-Muwafaq itu meyakinkan kepada Abdullah bin Mubarak bahwa mental beliau untuk peduli terhadap tetangganya itu sungguh sangat luar biasa. Dan bagi kita percuma kalau kita berangkat haji berkali-kali, umroh berkali-kali, kalau kita tidak punya kepedulian terhadap sesama. Maka di dalam ibadah haji yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi jangan ngerasula, jangan ngerasa tidak berharga kalau kita tidak bisa berangkat ke tanah suci. Tapi kita banggalah dengan Islam karena kita bisa mengambil nilai-nilai haji dari banyak hal. Salah satunya dari Ali Al-Muwafaq tadi. Kita pun akan menjadi orang yang memiliki mentalitas, memiliki pahala haji. Kalau kita bisa mendermakan kita apa yang kita miliki kepada tetangga kita yang memang sangat-sangat tidak mampu. Jadi kepedulian itu ternyata lebih dari sekedar kita berada di tanah suci. Hati kita lebih suci, hati kita lebih derma, lebih punya empati, dan itulah pahala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam ritual ibadah-ibadah kita yang padahal itu semua hanya harus memunculkan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai ada kepedulian, ada kesejahteraan, ada kesemangatan, ada segalanya. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Innallaha la yangduru ila suwarikum, walakinnallaha yangduru ila qulubikum. Allah itu melihat substansi dari keimanan kita, tidak melihat dari bagaimana kita ritual, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berbondong-bondong. Yang terpenting adalah kepedulian di antara kita dan di antara sesama. Itu mungkin. Terima kasih Pak Haji Ari telah menginspirasi kita juga, dan saya kembalikan kepada Ustadz Fahmi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak semua, karena waktu sudah menunjukkan jam 6.44, alangkah baiknya mungkin besok dilanjutkan lagi. Ustadz Anwar nanti ya bertanyanya besok lagi ya. Mungkin Ibu Bapak dicukupkan sekian. Kayaknya banyak yang nggak puas nih, kurang. Cukup sekian dulu untuk kali ini. Insya Allah kita lanjut besok dengan materi yang baru. Dengan intinya pada hari ini itu perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar akan mendatangkan rezeki sebanyak mungkin. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz.